Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas rahmat, berkah dan karunia yang diberikan pada kita. Pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kepada kita sebagai suri tauladan, contoh yang baik. Salah satu contoh yang terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah bagaimana menjadi seorang hamba yang baik. Menjadi seorang hamba yang baik adalah menjadi seseorang yang seluruh hidupnya diabdikan kepada Allah dengan memberikan segala yang dimiliki yang terbaik untuk kemaslahatan dan keselamatan orang lain. Dalam sejarahnya, ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah bersama Siti Khadijah adalah merupakan salah satu pasangan terkaya keempat di semenanjung Jazirah Arab. Konon Siti Khadijah sebagai seorang saudagar kaya memiliki onta sebanyak 3.000 ekor. Itu baru untanya. Kalau unta sekarang harganya 45 juta dikali 3.000, kira-kira berapa miliar itu? Belum pi emasnya, belum pi peraknya, belum pi batu berliannya, batu-batu mulianya, belum pi kebun kormanya, ladang gandumnya, belum pi dombanya dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi menjelang wafatnya, Rasulullah adalah salah satu orang yang termiskin di dunia. Saking miskinnya, Rasulullah hanya meninggalkan beberapa benda untuk anak cucunya. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah dari orang pasangan yang sangat kaya menjadi pasangan yang sangat miskin menjelang akhir hidupnya? Jawabannya, karena apa yang dimiliki oleh Rasulullah, jangankan hartanya, maka seluruh waktunya, seluruh tetes keringatnya, seluruh tetes air matanya, seluruh tetes darahnya, setiap tarikan nafasnya, bahkan setiap detik waktu yang dimilikinya, semuanya diserahkan dan diberikan untuk keselamatan dan kemaslahatan umat manusia. Seluruh ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa, sebenarnya mengajarkan kita bagaimana menjadi sosok yang seperti ini. Bagaimana kita menjadi orang yang ketika lahir memiliki sifat ananiyah, keakuan. Coba milih anak-anak Pak,
Dari kecil itu anak-anak kalau ada mainan yang dia suka selalu dia mau rebut, sekalipun itu bukan punyanya. Bahkan kadang-kadang sampai dewasa pun kalau ada yang dia suka selalu dia mau rebut, sekalipun itu bukan haknya. Kalau ada orang dewasa yang suka merebut sesuatu yang dia sukai, apalagi itu bukan haknya, berarti sifat ananiyahnya masih menguasai, sifat keakuannya masih menguasai. Maka Maluki berkata, saya adalah umat Nabi Muhammad. Kalau sifat ananiyah, keakuannya belum mampu dikendalikan, maka bulan Ramadan adalah bulan yang baik untuk belajar mengendalikan itu. Karena pada prinsipnya bulan puasa atau ibadah puasa mengajar kita mengendalikan. Kalau dalam teori manajemen, Robert Josteri pernah membuat sebuah buku yang berjudul The Principle of Management, prinsip-prinsip dasar manajemen. Terry mengatakan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik kalau memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama, harus ada planning yang jelas. Yang kedua, harus ada organizing, tata kelola yang jelas. Yang ketiga, harus ada actuality, pelaksanaan yang jelas. Yang keempat, harus ada controlling yang jelas, harus ada kontrol. Maka dalam rukun Islam, puasa adalah kontrol. Syahadah yang pertama dalam rukun Islam, salah satu terjemahannya adalah penglihatan atau visi. Syahadah adalah visi. Dalam bahasa organisasi, visi misi adalah planning. Salat adalah organizing, karena dalam salat kita diajarkan untuk memilih pemimpin, siapa makmum di belakang pemimpin, tidak boleh sembarangan. Karena yang di belakang imam itu, kalau imamnya salah, maka dia wajib hukumnya mengingatkan. Lalu zakat adalah actuating, pelaksanaan. Karena zakat itu tidak kenyang orang kalau hanya diceramai tentang zakat, tapi nanti orang kenyang kalau zakat dilaksanakan. Dan yang keempat adalah puasa. Puasa adalah controlling. Lalu yang terakhir, kita punya ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang merefleksikan seluruh kegiatan kita. Ibadah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf, putar berlawanan arah jarum jam. Sa'i, Safa, Marwah, flashback ke masa Siti Hajar, Nabi Adam. Semuanya ibadahlah flashback. Karena itu ibadah haji adalah evaluasi. Syahadat planning, salat organizing, zakat actuating, haji controlling, puasa controlling, dan haji adalah evaluasi. Maka pada puasa mengajarkan kita untuk mengontrol ananiyah kita agar mampu belajar
menjadi seseorang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikir baik-baik, kalau ada sesuatu yang bukan hak tak, kontrol diri tak untuk tidak mengambilnya. Karena kapan kita mengambil sesuatu yang bukan hak tak, maka kata para ulama, hitung-hitungi pahala tak untuk membayarnya nanti di akhirat. Apatah lagi kalau menyangkut jabatan yang mengurusi masyarakat banyak, kapan mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka hak masyarakat banyak akan menuntut di kemudian hari. Tekor kipahalata kalau kita suka mengambil gara-gara sifat ananiyah tersebut. Marilah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencontoh mereka, belajar untuk mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan umat, kemaslahatan orang lain. Ini salah satu yang diajarkan oleh ibadah puasa, dan mudah-mudahan nanti di akhir kita bisa evaluasi apakah kita sudah layak mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.